wajah saya nggak umum gimana ini? Agak mundur, Bu. Agak mundur, Bu. Mundur lagi, Bu. Iya. Hai, masih ya. Coba, Bu. Bupati hilang bajunya. Jilbab saya itu putih. Apa ya? Gitu. Backgroundnya apa, Bu, itu? Backgroundnya hijau ya? Hijau. Oh. Tio. Assalamualaikum, Tio. Salam. Bu. Punya Tio nggak bisa, nggak ada versi yang itu ya Tio ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa saya, nggak apa-apa. Tio langsung tadi adik sahabat soleh itu habis Zoom, jadi langsung pindah haluan, makanya saya ngecek gimana yang belum muncul gitu. Daniel, mana Daniel tuh? Daniel. Iya, Bu. Iya. Kameranya diaktifkan, Daniel. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu dan juga anak-anak yang sudah gabung di kegiatan kajian rutin Surah Nabawi ini, perlu saya informasikan bahwa kegiatan ini juga live streaming di YouTube dan juga untuk Zoom yang kalian masuk di dalam ini juga direkord ya. Dan semoga kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan lancar dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambil menunggu peserta lainnya untuk join ya, dan pembukaan nanti oleh MC yaitu Bu Zubaidah. Ya, Bapak Ibu, selamat bergabung yang baru saja bergabung. Udah 150 ini. Alhamdulillah. Sambil menunggu kita dengarkan musik dulu ya. Baik, Bu Eni. Daniel, kameranya diaktifkan, Daniel. Iya. Kopiahnya mana? Pecinya mana, sayang? Gak kelihatan, Bu. Guru-gurunya selengkap tempat sama murid. Ya sudah ada itu pulang. Ya suaranya. Masukkan aja tuh. Ini aja. Oh enggak. Sama aja. Semua kan dari sini. Oh ini memang udah menyarankan. Ini bisa, ini bisa. Lihat ini. Langsung on kan aja, standar. Oke. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu. Sambil kita menunggu, kita akan sebelum kita mulai acara ini, kita akan menyaksikan terlebih dahulu penampilan turjuman
dari siswa-siswi SMP Patra Dharma 2 Balikpapan yang merupakan dari siswa kelas 8 AIT yang akan ditampilkan oleh Ananda Sultan, akan menampilkan terjemahan surah Al-Ikhlas. Apakah Ananda Sultan sudah bergabung? Dan Ananda Revalina kelas 8 BIT akan menampilkan terjemahan surah Al-Lahab. Apakah Ananda Sultan sudah bergabung? Ananda Revalina? Sudah Bu, Sultan hadir Bu. Baik. Oke, kita akan menyaksikan Bapak Ibu penampilan terjemahan terlebih dahulu sebelum acara kita mulai ke acara inti ya Bapak Ibu. Silahkan, inilah Ananda Sultan dari kelas 8A Islam Terpadu akan menampilkan terjemahan dari surah Al-Ikhlas. Silahkan Ananda Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sultan Rizky Darmawan dari kelas 1 IT. Saya akan membawakan terjemahan surat Al-Ikhlas dengan artinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Qul katakanlah olehmu, huwa dia, Allahu Allah, ahadun yang satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allahu Allah. As-samadu yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allahus samad. Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Lam tidak. Yalid dia sedang beranak. Walam dan tidak. Yulad dia sedang diperanakan. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam dan tidak. Yakun dia sedang ada. Lahu baginya, kufuwan yang setara, ahadun yang satu, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara baginya. Demikian terjemahan surat Al-Ikhlas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Syukron Ananda Sultan. Semoga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya Nak ya. Semoga menjadi anak soleh. Jadi terjemahan ini merupakan salah satu program unggulan yang ada di SMP Patra Dharma 2 Balikpapan, khususnya di kelas IT, yang merupakan juga salah satu program UMI yang ada di SMP Patra Dharma, bekerja sama dengan UMI Foundation Surabaya. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan turjuman atau menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dari Ananda Revalina yang akan menerjemahkan surah Al-Lahab. Ananda Revalina dari kelas 8B Islam Terpadu. Kepada Ananda Revalina disilahkan. SMP 2 PD-nya udah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva dari kelas 8B. Saya akan membacakan. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan terjemahan surat Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatsyadaa abi lahabil wa tab. Ma akna anhu malu wa ma kasab. Sayasla naron zatalahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat dia telah celaka
tiada kedua tangan Abi Lahab bin Abu Lahab. Watabba dan dia telah celaka. Tabat siada Abi Lahab watabba. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar celaka. Ma agna anhu malu wa ma kasab. Ma tidak agna anhu dia telah berguna baginya. Malu hartanya, wama dan apa yang kasaba dia telah mengusahakan. Ma agna anhu malu wama kasaba. Harta dan apa yang diusahakannya tidak berguna baginya. Sayasla naron zatal lahab. Sayasla dia akan masuk naron api zatal lahab yang bergejolak. Saya naron zatal lahab. Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu dan istrinya hammalata pembawa al-hatab bin kayu bakar. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu juga istrinya pembawa kayu bakar. Fi jidiha hablum min masad. Fi di dalam jidiha lehernya hablum tali min dari masadin sabut yang dipintal. Fi jidiha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Shadaqallahul azim. Demikian surat Allah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Syukron Ananda Revalina Putri dari kelas 8B Islam Terpadu. Semoga ilmu yang Ananda peroleh dapat menjadi pembawa orang tua dan Ananda sendiri ke surga. Amin, amin ya Allah. Selanjutnya yaitu penampilan fikih. Apakah Ananda Naila Radifa sudah bergabung? Sudah, naam. Baik, selanjutnya, jadi selain turjuman di kelas IT juga, itu ada materi atau pelajaran fikih. Nah, kali ini kita akan menyaksikan penampilan Ananda Naila Radifa akan menampilkan fikih merawat jenazah yang diambil dari kitab Ghoyah wa Taqrib karangan Syekh Abu Suja Ahmad bin Al-Husaini. Untuk Ananda Naila Radifa dari kelas 8B IT kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala Ini nggak diganti ya? Ajma'in amma ba'du. Dan kita semua berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, saya Naila Radifa Syunina Kinanti dari kelas 8B akan menyampaikan tentang kaifiyah hamlul mayyiti wa dafnihi, yaitu tata cara merawat jenazah sampai menguburkannya. Di dalam kitab Ghoyah wa Taqrib karangan Syekh Abu Suja Ahmad bin Al-Husain, ada 4 hal yang dilakukan untuk merawat jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah, yang kedua, mengkafani jenazah, yang ketiga, menyolatkan jenazah, dan yang terakhir, menguburkan jenazah. Saya di sini akan menyampaikan 2 hal, yaitu memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Baiklah, saya akan nantikan perkata tata cara memandikan jenazah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fi kaifiyati pada tata cara. Hamlu merawat al-mayyiti mayat. Wadafnihi dan menguburkannya. Lalu dan dimandikan. Al-mayyitu mayat. Witaron dengan bilangan ganjil. Wayakunu dan adalah dia. Fi awali pada awalnya. Muslihi memandikannya. Sadrun dengan daun pidara. Wa fi akhirihi dan pada akhirnya
syai'in sesuatu, min kafurin dari kafur. Jadi intisarinya adalah bahwa jenazah itu dimandikan dengan bilangan ganjil. Yang pertama dengan menggunakan daun bidara, sedangkan yang terakhir dengan kafur, yaitu wewangian barus. Apa itu kafur? Kafur adalah mayang kurma. Yang kedua, saya akan menyampaikan tentang mengkafani jenazah. Nah, itu saya akan mengartikan perkata tata cara mengkafani jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukafinu dan dikafani di salah satu pada 3 aswadin kain di din putih laisa tidak iha padanya komisun baju wala dan tidak imamatun surban. Jadi intisarinya dari tata cara mengkafani jenazah adalah bahwa jenazah itu dikafani dengan 3 kain putih tanpa baju maupun surban. Jadi kesimpulannya adalah jenazah dimandikan dengan bilangan ganjil, yaitu sebanyak 3 kali. Yang pertama dan kedua air dicampur dengan daun bidara yang dihaluskan. Dan yang ketiga air dicampur dengan kafur atau barus. Selanjutnya jenazah dikafani dengan 3 kain putih tanpa baju dan surban. Yang sebelumnya sudah diolesi minyak wangi pada 7 anggota sujud, yaitu dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 jari-jari kaki. Demikianlah pembahasan singkat tentang tata cara mengkafani jenazah, tata cara merawat jenazah, khususnya tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Naila. Waalaikumsalam. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya nak ya untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini ke acara yang lebih terkhusus lagi, apakah Ananda Naflah dan Radinka sudah bergabung? Ya, Bu. Sudah, naam. Baik, Bapak Ibu, dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka kita mulai acara ini. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaik wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ilal yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Patra Dharma Mandiri, yang terhormat Kepala SMP Patra Dharma II Balikpapan, yang terhormat Ustadz Abdul Malik, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Patra Dharma II Balikpapan, yang kami hormati orang tua siswa-siswi SMP Patra Dharma II Balikpapan, dan anak-anak ibu siswa-siswi SMP Patra Dharma II Balikpapan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini, yaitu tepatnya pada hari Selasa 3 November 2020, kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dipertemukan dalam kajian Sirah Nabawiyah yang insya Allah pada pagi ini kita akan mengambil tema yaitu meneladani dan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa pandemi COVID-19.
hadirin rahimakumullah, untuk itu sebelum kita mulai kegiatan ini, saya akan membaca susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu sambutan-sambutan, yang keempat penyampaian sirah nabawiyah, yang kelima yaitu doa, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan ini agar berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh, yang akan dibacakan oleh tilawah yaitu Ananda Naflah, dan sari tilawah yaitu Ananda Radinka. Untuk itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah. Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi. Wa minhum man wa minhum wa ma baddalu tabdila. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin in syaa aw yatuba alaihim. Innallaha kana ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Aku pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh ada pada dia suri Taurat yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Antara mereka ada yang gugup, dan antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang dengar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, alhamdulillah. Syukron untuk Ananda Naflah dan Radinka dari kelas 8B IT. Baik, hadirin rahimakumullah. Selanjutnya kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Patra Dharma II Balikpapan, yang terhormat Bapak Dr. Andes Tajudin, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Eko Suwartono SPD, Ketua Yayasan Patra Dharma Mandiri Balikpapan. Yang saya hormati Ustadz Abdul Malik, Sarjana Psikologi MM, Ketua UMI Balikpapan. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa-siswi SMP Patra Dharma II Balikpapan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan pegawai SMP Patra Dharma II Balikpapan, serta yang saya sayangi siswa-siswi SMP Patra Dharma II Balikpapan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak bisa kita hitung banyaknya. Pagi hari ini kita sama-sama ditakdirkan untuk hadir dalam kajian rutin Sirah Nabawiyah dengan tema meneladani dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW di masa pandemi COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk meneladani Nabiullah Muhammad SAW. Amin. Selawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya, serta semoga sampai pada kita sekalian, sehingga kita mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang saya sayangi, atas nama pribadi dan sekolah, mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang berkenan hadir pada kajian hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mempersiapkan kegiatan ini. Semoga menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak, Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, kurang lebih 7 bulan anak-anak belajar di rumah. Tentunya ini bukan hal yang ringan bagi orang tua, anak-anak, dan kami semuanya. Banyak kendala yang kita hadapi, namun alhamdulillah berkat bersama Bapak Ibu sekalian, kendala ini bisa kita atasi bersama. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama Bapak Ibu dan anakku semuanya, hingga pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar di rumah, dapat berjalan dengan lancar. Tanpa kerjasama Bapak Ibu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kepada Bapak Ibu guru dan pegawai SMP Patra Dharma II, terima kasih atas semua dukungan dan kerjasamanya. Semangat, ikhtiar, tawakal, sabar, dan optimis. Pengorbanan Bapak Ibu luar biasa. Untuk anak-anakku dan kita semuanya,
mengutip pesan Rasulullah SAW ketika tertimpa musibah wabah adalah tetap membangun prasangka baik, optimis, berdoa, dan tetap berikhtiar sekuat tenaga. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. Hadis Bukhari. Wabah corona hanya ujian, teguran, sekaligus rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia tetap mengingat kekuasaannya yang tiada berbanding. Berprasangka baiklah bahwa dengan kasih sayangnya Allah akan segera mencabut cobaan ini dalam waktu yang tidak lama. Dan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kami sampaikan pula bahwa di SMP Patra Dharma II Balikpapan telah membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Kami mohon dukungan dan bantuan Bapak Ibu sekalian untuk mensukseskan PPDB ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Patra Dharma Mandiri sekaligus membuka acara kajian Sirah Nabawiyah. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Eko Suhartono SPD. Kami persilahkan. Sekali lagi kami persilahkan kepada Ketua Yayasan Patra Dharma Mandiri, Bapak Eko Suhartono SPD. Apakah beliau sudah bergabung? Sudah, tadi ada dulu. Halo? Iya, Pak. Enggak, Halo? Bu? Ya, Pak, kami persilakan. Jelas, Pak. Baik, Pak. Ya. Jelas, Pak. Terima kasih, Ibu Subaidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al-Muharram Ustaz Abdul Malik. Yang saya hormati Pak Tajudin selaku Kepala Sekolah SMP Patra Dharma II. Bapak, Ibu Guru, serta karyawan di lingkungan SMP Patra Dharma II, terkhusus kepada seluruh orang tua murid dan seluruh siswa SMP Patra Dharma II yang bergabung di pagi hari ini dan selalu kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Lihatin Mbak Ida, Mbak. Sama video kita nggak aktif kan? Baik, alina ma yahdillahu fala mudilla wa ma fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita.
khususnya dalam situasi pandemik ini, kita tergolong manusia-manusia terpilih untuk menikmati kesehatan, terkhusus nikmat iman dan Islam. Sehingga kita dapat bergabung di momen yang indah ini dalam rangka momen Maulid Nabi yang mengambil tema meneladani dan mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa pandemi COVID-19 ini. Apresiasi yang luar biasa kepada SMP Patra Dharma II dan seluruh karyawan, juga termasuk orang tua murid dan seluruh siswa yang begitu antusiasnya dalam menyambut momen ini, sehingga tidak ada kata yang layak kami ucapkan kecuali alhamdulillah wa syukurillah kepada seluruh sivitas SMP Patra Dharma II dan tentunya kepada orang tua murid dan seluruh siswa. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang selalu kami banggakan, bahwa anak-anak kita ini kita persiapkan bukan di era sekarang, namun di era 15 tahun bahkan 20 tahun ke depan. Di era yang serba digital ini, segala sesuatu bisa dilakukan dari satu meja, di dalam kamar, di dalam kursi. Apalagi di 15 tahun ke depan, kita tidak tahu, kita tidak bisa memprediksi zaman apa yang akan kita hadapi nanti. Kita hanya bisa mempersiapkan anak-anak kita mulai dari dini, mulai dari sekarang, untuk mempersiapkan kemampuan religiusnya, spiritualnya, sehingga apapun kondisi yang dihadapi nanti, anak-anak tetap kuat, tetap survival dalam menghadapi zamannya nanti. Anak-anak yang cerdas tapi berakhlak mulia, anak-anak yang kuat tapi tetap lembut hatinya. Itu. Dan itu semua tidak akan bisa kita lakukan ke depannya nanti jika anak-anak tidak kita bekali dengan ilmu-ilmu agama yang memang selama ini telah diajarkan di lingkungan Patra Dharma mulai dari tingkat TK sampai dengan SMA. Saya yakin misi Patra Dharma untuk membawa anak-anak yang cerdas secara ilmu pengetahuan, juga cerdas secara spiritual, emosional, sehingga kelak akan menjadi manusia-manusia yang paripurna. Itulah misi dari Yayasan Patra Dharma yang dijalankan oleh semua sekolah-sekolah di lingkungan Patra Dharma. Momen ini sangat tepat, Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian, bahwa kita seringkali terjebak oleh media sosial. Bingung anak-anak untuk mencari siapa figur yang bisa dijadikan suri tauladan untuk anak-anak kita. Banyak artis-artis Korea, artis-artis manapun dijadikan figur. Tapi kita lupa bahwa kita memiliki Nabi yang agung, yang selalu layak dan pantas kita jadikan suri tauladan bagi kita.
Dengan cara apa tentunya? Tentunya dengan mengamalkan segala sunah-sunahnya. Seperti apa yang sudah diajarkan, disampaikan oleh Bapak Ibu Guru di sekolah kita masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu serta anak-anakku, jika kita selalu istiqomah dalam meneladani apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Patra Dharma selalu komitmen, selain membuat kecerdasan anak-anak secara ilmu pengetahuan dan teknologi, juga akan selalu mencerdaskan spiritualnya, emosionalnya, sehingga kelak anak-anak kita akan menjadi penyelamat kita, investasi kita, yang mampu mendoakan dari lisan-lisannya yang tulus kepada kedua orang tuanya. Ini adalah investasi yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi rasanya Bapak Ibu orang tua murid tidak salah jika mengamanahkan putra-putrinya untuk selalu dididik di lingkungan Yayasan Patra Dharma. Dan saya yakin sepenuhnya orang tua murid akan selalu mendukung, selalu mensupport kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembinaan putra-putrinya. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua murid yang selama ini telah mengamanahkan dan mempercayai kepada lembaga kami untuk mendidik putra-putrinya. Saya yakin kami bukan lembaga yang sempurna, bukan manusia yang sempurna, tapi kami akan melayani yang terbaik buat putra-putri Bapak Ibu sekalian. Itulah visi dan misi kami Bapak Ibu, dan terima kasih atas bergabungnya dalam acara ini. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa lingkungan Patra Dharma mulai hari Senin kemarin, khususnya SMP dan SMA dan SD pada Senin yang lalu juga sudah melakukan proses PPDB. Jadi silakan kalau misalkan masih punya putra-putri, saudara, tetangga, teman yang masih bingung untuk menentukan di mana putra-putrinya akan disekolahkan, insya Allah kami siap untuk membangun, mendidik putra-putri secara ikhlas lahir dan batin. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan setelah ini nanti kami juga sekaligus mohon pamit karena kami di yayasan juga ada acara. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini yang bertema meneladani dan mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa pandemik 19, maka saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Suhartono SPD selaku Ketua Yayasan Patra Dharma Mandiri. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah saatnya kita di acara inti, yaitu penyampaian sirah nabawiyah yang akan disampaikan oleh Ustadz Malik SPSI MM. Beliau adalah Ketua UMI Balikpapan. Beliau juga Kepala SDIT Balikpapan Islamic School, dan saat ini juga beliau Kepala Tahfiz Al-Quran Ar-Rahim Sepinggan, dan beliau juga pengurus Yayasan Ar-Rahim, pembina TPQ Al-Fatah,
di RT 48 Sepinggan, dan beliau juga Sekretaris Ikatan Alumni Pesantren Al-Amin Pasenduan Tumenep, Madura, Iqbal Balikpapan. Ya, beliau, marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik, SPSI MM. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terdengar jelas suara saya, Bapak Ibu? Adik-adik? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Patra Dharma Mandiri, Bapak Eko Suhartono SPD, dan beserta seluruh jajaran pengurus yang alhamdulillah Yayasan Patra Dharma ini adalah salah satu yayasan yang menurut kami sangat menginspirasi, sangat mendukung seluruh kegiatan aktivitas pendidikan, mobil khusus di pendidikan keislaman. Anak-anakku dan juga para orang tua, mari kita doakan selalu mudah-mudahan Bapak Eko beserta seluruh jajaran pengurus senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan, dan amanah dalam rangka mengemban misi dakwah untuk lillahi ta'ala ini. Amin. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Patra Dharma 2, Bapak Dr. Andes Tajuddin, alhamdulillah yang sudah membersamai kita di kesempatan kali ini. Jazakumullah khair sudah mengundang kami dari Umi Balikpapan untuk bisa berbagi dan saling menasihati dalam kebaikan, karena sesungguhnya kita termasuk semuanya merugi kecuali kita yang saling menasihati dalam kebaikan, yang beriman menasihati dalam kebaikan dan menasihati dalam takwa dan sebagainya. Dan yang kami banggakan para dewan guru serta seluruh jajaran guru dan pegawai di lingkungan SMP Patra Dharma 2 Balikpapan serta koordinator Quran yang insya Allah semuanya dalam rahmat Allah, para orang tua atau komite yang sudah tergabung mungkin dalam kesempatan yang berbahagia ini, serta para siswa yang solih dan solihah insya Allah menjadi generasi harapan pemimpin masa depan yang tentu kita berharap ini akan lahir dari SMP Patra Dharma 2 di Balikpapan. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan virtual yang berbahagia ini, saya mengajak diri pribadi dan juga kepada seluruhnya yang hadir dalam acara virtual ini, mari senantiasa bersyukur. Karena syukur yang kita panjatkan ini tentu nanti akan menjadi salah satu tolak ukur bagaimana kita ini dianggap sebagai orang yang beriman. Maka anak-anakku, salah satu bentuk syukur yang paling mudah dan paling sederhana adalah kita senantiasa mengucapkan apa? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini haruslah senantiasa kita ucapkan dalam kesempatan apapun, dalam kondisi apapun. Karena tentu inilah yang kemudian dikatakan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmat apapun yang diberikan, nikmat yang kecil, nikmat yang besar, nikmat yang tampak oleh mata kita atau yang tidak terlihat, kalau kita syukuri, maka semua itu akan Allah tambahkan. Mau apapun Allah akan berikan. Yang penting kita rajin bersyukur. Ini yang harus senantiasa pertama kita harus lakukan, kaitannya kita sebagai seorang guru, kaitannya kita sebagai
siswa, kaitannya kita maupun sebagai orang tua maupun kita sebagai pengurus yayasan. Semuanya harus bersyukur. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah serta anak-anakku siswa SMP Patra Dharma 2 yang dirahmati Allah, sekali lagi syukur inilah harus senantiasa keluar dari dalam lubuk hati kita yang terdalam. Jangan bibir kita mengucapkan syukur, tetapi hati kita kufur. Na'udzubillah min dzalik. Maka syukur inilah yang kemudian insya Allah nanti akan mengantarkan kita kepada keberuntungan, kepada kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Salah satu yang harus kita syukuri anak-anakku, para orang tua dan juga para pengurus yayasan adalah dengan lahirnya baginda tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah nikmat yang tak terhingga. Coba seandainya kita bayangkan jika kita ini lahir, tetapi kita belum diberikan seorang utusan yang bernama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, entah apa jadinya kita. Karena Rasulullah pada waktu itu diutus oleh Allah kepada bangsa yang secara moral itu hancur. Ya, kita tahu bangsa Arab kita dikatakan oleh Allah pada waktu itu sebagai bangsa yang jahiliyah, bangsa yang bodoh, baik secara intelektual maupun secara emosional dan bahkan secara yang lain-lain, itu termasuk bangsa yang bodoh. Tetapi luar biasanya kemudian Allah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa yang tidak dianggap menjadi bangsa yang beradab. Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Untuk itu anak-anakku mengawali kesempatan yang berbahagia ini, para orang tua, agar kemudian kita semakin berkah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan kita ini. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. In salawat ini bisa jadi semuanya sudah paham ya, sudah familiar ya. Mari kita ucapkan bersama-sama. Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala yasin Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, para orang tua dan juga dewan guru yang berbahagia, ada beberapa hal kenapa kita harus bersyukur atas lahirnya baginda tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mungkin kita sudah tahu ya, semua mungkin sudah dipelajari, diajarkan oleh para guru-gurunya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah. Masya Allah. Ini sekaligus kita mereview bahwa untuk kita bisa mensyukuri nikmat Allah yang berupa hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus benar-benar mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal keluarganya, mengenal bagaimana akhlaknya, mengenal silsilahnya dan sebagainya. Itu harus senantiasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Apa saja yang harus kita syukuri? Kenapa kita harus bersyukur, Ustaz? Kenapa kita harus berterima kasih kepada Allah? Apa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah? Minimal ada 3M yang harus kita lakukan. Silakan boleh dicatat. Siapa tahu nanti ada pertanyaan dari ibu gurunya bahwa nanti apa yang disampaikan oleh Ustadz, nah dibuat resume, nah minimal sudah ada kita nanti. Apa saja M yang pertama? M yang pertama adalah kita sebagai umat Rasulullah harus meyakini dengan seyakin-yakinnya, ya, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah
Rasul utusan Allah. Gimana kira-kira yang pertama? Apakah sudah kita miliki ini? Kalau sudah kita miliki bahwa yang pertama adalah meyakini, coba Ustadz pengen lihat mana jempolnya. Jempolnya meyakini bahwa Rasulullah adalah Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Silakan jempolnya tunjukkan kalau kita yakin. Masya Allah, 2 jempol. Luar biasa, Masya Allah. Jazakumullah khair. Ini pasti. Sebab anak-anakku, jika kita tidak yakin, kita hanya yakinnya hanya kepada Allah, bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, tetapi tidak yakin bahwa Tuhan itu adalah punya Rasul yang bernama Rasulullah, maka segala aktivitas kita itu jadi batal. Batal tahu artinya? Tidak berguna, tidak dianggap. Percuma kamu sholat, percuma kamu zakat, percuma kamu berpuasa, tetapi kamu tidak yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu punya Rasul yang bernama Nabi Muhammad, maka semuanya itu jadi batal. Nah, anak-anakku, ini yang pertama. M yang pertama adalah meyakini bahwa tidak ada nabi selain yang harus kita yakini menjadi nabi kita adalah melainkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini M yang pertama, ya. Sehingga keyakinan ini kita harus yakin bahwa Allah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah yang maksum. Maksum itu suci, bebas dari dosa, ya. Jangan sampai kita bilang, oh Nabi Muhammad itu pendosa. Oh, tidak boleh. Sebab apa? Rasulullah Muhammad, utusan Allah, kekasih Allah itu adalah seorang Rasul yang maksum, ummi. Seorang yang terjaga daripada dosa-dosa dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan kita. Kita ini manusia yang mungkin bisa jadi banyak dosa kepada Allah. Tetapi luar biasanya dengan dosa yang kita lakukan jika kita bertaubat, maka Allah akan menghapus dan akan meninggikan derajat kita. Ini M yang pertama. Kemudian M yang kedua, anakku, serta para orang tua yang sudah hadir, jika kita mengakui bahwa kita ini harus bersyukur atas lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bukti cinta kita adalah kita harus memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah yakin tadi, kita memperbanyak membaca salawat sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Tadi di awal kita sudah membaca salawat, ya, luar biasa, Masya Allah. Sesuatu yang ringan mungkin kita ucapkan, tetapi luar biasanya Allah menyiapkan kepada kita pahala yang luar biasa. Ada yang tahu kira-kira berapa satu kali salawat Allah akan membalas untuk kita? Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Berapa sekali salawat Allah akan menggantinya? Allah memberikan kebaikan kepada kita? Nah, karena mungkin secara virtual ya, kalau menjawab semua nanti bisa rebutan ya. Allah sudah menjanjikan sebagaimana kata Rasulullah, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang berselawat sekali saja, ya, sekali saja, maka Allah akan membalasnya menjadi 10 kali kebaikan. Masya Allah. Luar biasa. Ada enggak di antara kita ngasih satu, ya, misalnya kita ngasih sedekah, ya, kita bisa membantu ibu, ya, biasanya kita sekali saja membantu ibu langsung diberikan sekali saja oleh ibu, ya, karena sudah membantu. Tetapi oleh Rasulullah luar biasanya, karena kita sudah berbaik hati kepada Rasulullah, cinta dengan Rasulullah dan membaca salawat, maka Rasulullah akan memberikan kita 10 kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Masya Allah. Gimana? Sudah bisa bersalawat dengan baik kepada Rasulullah? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini M yang kedua. Kemudian M yang ketiga. Oh, sebelum M yang ketiga. Maka mungkin perlu saya ingatkan bahwa banyak manfaat yang kita dapatkan kalau kita senantiasa mendawamkan, melazimkan, membiasakan membaca salawat. Mau tahu kira-kira? Oke, mau tahu saja apa mau tahu tempe?
Tahu saja Ustaz. Baik. Kalau begitu, apa saja Ustaz kira-kira kalau kita bersolawat? Apa saja yang kita dapatkan? Yang pertama, bahwa siapa yang bersalawat kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti kita sudah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Apa perintah Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahwa Allah saja, Tuhan kita itu, yang Maha Esa itu, dan para nabi dan para malaikatnya, ya, itu berselawat kepada Rasulullah. Lantas kita, bagaimana dengan kita ini? Apakah kita Tuhan? Bukan. Apakah kita juga seorang nabi? Juga bukan. Apakah kita seorang ulama? Bukan. Kita ini manusia biasa. Apakah kita sudah berselawat kepada Rasulullah setiap hari? Maka Masya Allah, melalui kegiatan virtual ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita dalam rangka meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan memperbanyak salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mengangkat derajatnya menjadi 10 naik. Masya Allah. Ya, kita saja, teman-teman, kalau kita ranking 3 itu betapa gembiranya kita. Ranking 2, ranking 3 dan sebagainya, itu kita senang. Itu di hadapan guru-guru kita. Apalagi kita ini di hadapan Allah diangkat derajatnya 10 kali lipat naik. Masya Allah. Tentu kita akan lebih senang. Kita disanjung-sanjung saja, dipanggil oleh kepala sekolah, wah kamu hebat nak, kamu ini juara Olimpiade Matematika, juara sains, terus dapatkan penghargaan. Senang apa senang? Tentu senang. Bagaimana lagi kalau seandainya nanti Allah yang menyanjung kita, Rasulullah yang menemani kita, maka betapa senangnya kita, betapa bahagianya kita, karena kita nanti akan disandingkan bersama Allah dan Rasulnya, para syuhada dan para anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin. Ini janji Allah, siapa yang kemudian cinta kepada Rasulullah memperbanyak selawat. Ya, suka kira-kira? Maka luar biasa. Jika betapa meruginya kalau kita meninggalkan salawat ini. Kemudian yang ketiga, apa yang kita dapatkan kalau kita memperbanyak salawat? Selain tadi diangkat 10 kebaikan, diberikan 10 kebaikan, diberikan derajat 10 kebaikan, yang berikutnya adalah dihapuskan lagi 10 kesalahan. Bukan hanya 10, tetapi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dan nanti yang terpenting adalah pada hari kiamat nanti, di mana dikatakan bahwa pada hari kiamat nanti matahari itu 1 jengkal dari kepala kita. Coba, sekarang saja matahari itu bermil-mil jauhnya di atas kita. Kita sudah luar biasa ketika kita di rumah tidak ada AC. Ketika tidak ada kipas, kita kadang teriak-teriak, marahi orang tua dan sebagainya. Kita tidak bersyukur. Padahal kata Allah, nanti pada yaumil kiamah, itu semua manusia seperti dipanggang di bawah terik matahari, di padang mahsyar semua dikumpulkan dalam kondisi telanjang bulat, tidak berpakaian sebagaimana kita hari ini rapi. Maka siapa yang akan menolong kita? Sudah tahu siapa penolongnya? Maka tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah. Sesuatu yang luar biasa. Bahkan bukan hanya di sana, tetapi sampai di surga nanti kita akan dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Rasulullah sebagai kekasihnya yang akan mendampinginya nanti. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini adalah M yang kedua, yaitu memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian M yang ketiga apa Ustadz? M yang ketiga adalah meneladani. Menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, contoh yang baik siapapun, mau itu ketua yayasan, mau itu sebagai kepala sekolah, mau itu sebagai guru, mau itu guru agama maupun guru PJOK, semuanya tidak terkecuali baik kita sebagai siswa, sebagai orang tua,
harus menjadikan Rasulullah sebagai tauladan. Masya Allah, tadi kami mendengar lantunan suara yang dibacakan oleh ananda kita di SMP ini. Masya Allah, seperti sedang mendengarkan seorang santri mengaji. Padahal kita tahu ya, Patra Dharma 2 ini, SMP Patra Dharma ini adalah sekolah nasional. Di sana bisa jadi ada banyak agama, ada yang Nasoro, atau Kristen, ada yang Muslim, ada Konghucu, Buddha, dan sebagainya. Ada di sini. Tetapi jangan salah, ketika dalam mereka membaca Al-Quran, bisa jadi sekolah-sekolah yang lain, bahkan yang sekolah Islam pun, itu bisa jadi kalah. Kenapa? Karena mereka berkomitmen menghadirkan pendidikan yang terbaik, teladan sebagaimana teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rugi nggak masuk Patra Dharma ini? Maka insya Allah tidak akan pernah merugi. Bapak Ibu yang sudah berada di sana, Masya Allah luar biasa. Terus bersyukur karena ke depan anak-anak kita ini harus kuat secara spiritual, terutama secara agama dan lebih khusus lagi secara Quran. Maka tidak salah ketika kita memilih Patra Dharma sebagai pendidikan yang utama. Ini salah satu tauladan. Ya, tauladan yang diajarkan oleh Allah sehingga Rasulullah SAW didatangkan kepada kita agar semuanya mencontoh beliau. Ya, apa saja teladan yang dimiliki oleh Rasulullah sebagaimana tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Siapa di antara kita, ya, siapa yang di antara kita pengen mendapatkan rahmat Allah, yang pengen dikenang oleh Allah, maka jadikan Rasulullah sebagai tauladan kita. Tidak seperti yang disampaikan oleh tadi, ya, kepala sekolah maupun dari pengurus yayasan. Jangan sampai cinta kita ini kepada selain Allah dan kepada selain Rasulullah mengalahkan segalanya. Misalnya, kita sampai mencintai artis-artis yang bisa jadi berbeda agama dengan kita. Na'udzubillah. DP-DP-nya menjadi DP Korea-Koreaan, ya. DP-DP-nya menjadi artis-artis yang tidak kita kenal, bahkan bisa jadi berbeda agama dengan kita. Hati-hati anak-anakku. Sekarang ini banyak sekali perangkap-perangkap setan yang membuat kita harus menjauh dari cinta yang sesungguhnya, yaitu cintanya Allah. Bahkan kata Rasulullah, kamu tidak dianggap beriman kalau kamu lebih mencintai ayahmu, lebih mencintai ibumu, lebih mencintai gurumu, lebih mencintai dirimu daripada mencintai Rasulullah. Maka yang harus utama adalah cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah itu melebihi di atas segalanya. Siap kira-kira seperti ini? Jadi Bapak Ibu guru, ini mari kita bentengi anak-anak kita. Jangan sampai cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah itu melebihi, mengurangi. Dan kemudian semakin berkurang dan semakin terkikis dari kehidupan kita. Na'udzubillah. Maka itu akan menjadi masalah. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3M sekali lagi yang harus kita lakukan dalam rangka kita bersyukur karena diberikan Allah seorang kekasih, seorang Rasul. Yang pertama adalah dengan cara meyakini bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah yang terakhir, ya, dan tidak boleh ada lagi rasul-rasul lain selain Allah. Misalnya nanti ada rasul palsu atau ada nabi palsu setelahnya, tidak boleh, itu batal kita. Atau mencintai sesuatu yang di luar perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka melebihinya itu bisa jadi menjadi syirik. Ya, na'udzubillah. Kemudian yang kedua adalah senantiasa membaca salawat kepada Rasulullah, baik dalam keadaan lapang, maupun dalam keadaan sempit, maupun dalam keadaan susah. Apapun yang kita lakukan, maka kita ikutkan Rasulullah dalam setiap salawat kita. Susah mengerjakan PR, bacakan salawat. Gurunya galak,
bacakan salawat. Apa teman kita kesusahan, bacakan salawat. Maka salawat itu mampu bukan hanya menghilangkan penyakit-penyakit lahir seperti suka ngomongin orang atau sakit anggota badan dan sebagainya, tetapi batin pun bisa diobati berkat dengan salawat. Banyak macam salawat. Ada yang salawat Fatih, ada yang salawat Naria dan sebagainya. Tapi minimal salawat adalah Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang paling standar dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah menjadikan Rasulullah sebagai tauladan dalam kehidupan sehari-hari, wabil khusus termasuk dalam kehidupan kita yang pandemi ini. Lantas Ustadz, apa yang harus kita lakukan Ustadz? Dalam kondisi yang pandemi seperti ini Ustadz, apa akhlak Rasulullah yang harus kita contoh, yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, ada beberapa hal yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan ini harus menjadi akhlak kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, wabil khusus kita sebagai seorang pelajar. Apa yang pertama? Yang pertama adalah kita diminta oleh Allah di masa pandemi yang seperti ini, kita memperkuat keimanan kita atau spiritualitas kita. Apa saja yang harus kita kuatkan? Yang pertama, dalam hal spiritual ini anak-anakku, serta orang tua yang dirahmati oleh Allah, agar kemudian pandemi ini semakin cepat berlalu dan kita bisa dijaga oleh Allah, kita terus bersyukur. Kenapa harus bersyukur Ustaz? Karena kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan sekolah meskipun virtual, kita masih diberikan rezeki meskipun mungkin terseok-seok. Sementara banyak saudara-saudara kita yang lain yang mungkin bisa jadi dalam masa pandemi ini berhenti sekolahnya. Kenapa? Karena dia tidak punya HP, tidak punya pulsa, tidak ada sinyal, ada HP, ada pulsa, tapi nggak ada sinyal. Maka Masya Allah, kita diminta untuk senantiasa memperkuat rasa syukur ini, anak-anak. Ini yang pertama, dalam masa pandemi agar kemudian kita dijaga oleh Allah. Bersyukur, dan berbahagia. Berbahagia, jangan sampai ada yang sedih. Sebab penyakit itu akan mudah datang kepada kita jika kita tidak dalam kondisi berbahagia. Orang yang sedih, orang yang stres, itu akan mudah didatangi penyakit, apalagi penyakit corona yang membahayakan ini. Ya, maka kita diminta dalam masa pandemi yang seperti ini kita mencontoh yang diajarkan Rasulullah, senantiasa bersyukur. Ya, salah satunya bentuk bersyukur itu adalah kita menjaga ibadah kita. Ya, sholat kita, inilah yang kita andalkan. Kita bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah dengan melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat. Bagi kita yang laki-laki, maka di mana sholatnya? Maka salah satunya adalah dengan mensyukuri dengan kita sholat di masjid. Maka kita dikatakan orang-orang yang sholat di masjid adalah orang-orang atau anak-anak yang soleh. Sementara yang laki-laki tetapi sholat di rumah, maka itu seperti seorang laki-laki yang solihah. Ada yang seperti itu? Na'udzubillah min zalik. Insyaallah di Patra Dharma, SMP Patra Dharma 2, seluruh siswanya terbiasa sholat 5 waktu di masjid. Ini yang harus dijaga. Ya, harus dijaga dalam spiritual ini, karena kekuatan inilah yang kemudian Allah semakin dekat dengan kita. Kalau Allah dekat dengan kita, Allah akan menjaga kita. Maka akan diberikan solusi-solusi. Jika ada masalah, Allah akan berikan kepada kita jalan keluar. Kalau kita dekat dengan Allah. Ini yang pertama. Dalam segi spiritual, kita harus menjaga sholat kita, ibadah kita, harus jauh lebih baik. Jangan sampai alasan, Ustadz, pandemi Ustadz. Kenapa? Ya libur sholatnya Ustadz. Nah, ini malah Allah tambah murka. Ustadz, istirahat dulu Ustadz ngajinya. Kenapa? Pandemi Ustadz. Nah, tidak boleh. Makanya kemarin kita ingatkan kepada koordinator Al-Quran,
Jangan sampai sekolah ini di masa pandemi, wabil khusus yang pengguna UMI, kebetulan saya koordinator ketua UMI Balikpapan, kami ingatkan kepada seluruh lembaga, jangan sampai pelajaran Al-Quran ini dikalahkan oleh pelajaran-pelajaran yang lain. Bagaimana goodwill ketua yayasannya, bagaimana goodwill koordinatornya dan para gurunya. Apakah karena pandemi ini kemudian Quran di-skip, dijadikan pembelajaran yang sampingan, atau justru sebaliknya, kita tidak mengurangi jumlah pembelajaran Quran, karena kita komitmen, semakin kita dekat dengan Quran, semakin dekat dengan Allah, maka Allah lah yang akan menjadi penolong kita. Corona itu akan kecil, penyakit itu akan kecil, yang besar adalah Allahu Akbar. Ini yang pertama harus kita kuatkan, dan ini adalah contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Kita harus memperkuat keimanan kita, spiritualitas kita. Jangan sampai terkurangi di masa pandemi ini. Gimana kira-kira, siap? Siap. Insya Allah, mudah-mudahan diberikan kesiapan. Dan saya mendengar Patra Dharma insya Allah dalam hal Quran sudah berkomitmen. Patra Dharma yayasannya sudah mengadakan MOU dengan kami, UMI Balikpapan. Dan beliau, pengurusnya, siap dikawal mulai dari TK sampai SMA. Semua akan berkomitmen belajar Al-Quran. Maka, Masya Allah, tepuk tangan untuk Yayasan Patra Dharma yang sudah luar biasa, anak-anak. Saya sampaikan tadi, bersyukur kita. Karena kita punya yayasan yang komitmen. Kita bersyukur memiliki guru-guru yang hebat. Di Patra Dharma ada guru khusus Al-Quran. Ada guru-guru khusus bidang yang mempelajari agama. Maka dikatakan oleh Allah, khairukum man dikatakan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Dan kita ini dikatakan yang terbaik apabila kita mengajarkan Quran. Ini adalah spiritual yang harus kita kedepankan. Tidak boleh dipandang sebelah mata pembelajaran Quran ini. Anak-anakku, para guru, dan juga para orang tua. Silakan para orang tua berdiskusi bagaimana caranya anak-anak ini mereka bisa keluar dari Patra Dharma, lulus munakosyah, lulus bisa diwisuda dan mendapatkan sertifikat Al-Quran. Maka insya Allah para guru-gurunya sudah disiapkan oleh kepala sekolah. Dan luar biasa spiritualitas kita ini harus harus senantiasa dikuatkan dalam masa pandemi ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang berikutnya, anak-anakku, para orang tua dan juga para sivitas akademika yang ada di lingkungan Patra Dharma, yang harus kita kuatkan adalah secara intelektual. Dan secara intelektual ini, kita harus senantiasa belajar dengan giat. Apapun yang kita pelajari dalam materi pelajaran apapun, harus kita kaitkan bahwa semuanya adalah dalam rangka liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita belajar apapun di sekolah maupun di masyarakat, maka yakini bahwa di antara kita ini akan diuji oleh Allah siapa di antara kita yang terbaik amal kita. Ya. Jadi jangan kita menganggap bahwa kita ini adalah orang-orang yang hebat dan sebagainya, tetapi semua ini, kehebatan kita ini dianggap ujian oleh Allah. Secara pengetahuan kita, intelektualitas kita, maka kita tidak boleh sombong. Aku tidak boleh sombong dan congkak. Meskipun kita juara olimpiade apapun. Kita ini juara taekwondo, juara sains dan sebagainya, menjadi yang terbaik. Maka kita harus tetap tawadhu, rendah diri. Secara intelektual kita menganggap bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha berilmu. Allah Subhanahu wa taala yang kemudian maha besar. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang sombong sebagaimana syaitan yang takabur menganggap bahwa dirinya adalah yang terbaik. Ini secara intelektual. Kita harus senantiasa merendah diri di hadapan Allah
Jangan sampai kita menjadi seorang yang sombong secara ilmu. Dan yang ketiga, yang harus kita kuatkan kalau kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah mengajarkan kita harus cerdas secara emosi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Yayasan tadi, bahwa emosi kita ini harus stabil. Bagaimana caranya agar kita emosi stabil? Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Jangan pernah kita marah, anak-anakku. Maka kita harus lebih bersabar. Dalam masa pandemi seperti ini, tidak boleh orang tua menyalahkan guru, menyalahkan anak, apalagi menyalahkan sekolah. Tetapi semuanya harus bertahan, bersabar. Ini pandemi Allah yang mendatangkan. Ini Allah yang menguji kita. Jangan sampai kemudian kita saling menyalahkan. Maka tentu bersabar ini adalah menjadi pilihan yang terbaik ketika kita berada di masa pandemi. Ya, selain bersabar, maka tentu kita diminta untuk menahan diri dan memaafkan. Ya, bersabar, memaafkan, memberi maaf, maka ini dikatakan oleh Allah, siapa yang mampu bersabar, siapa yang mampu memaafkan, maka Allah siapkan kepada kita surga seluas langit dan bumi. Pernah melihat surga seluas langit dan bumi? Maka tentu tidak. Kalau kita pengen mendapatkan surga seluas langit dan bumi ini, maka silahkan lakukan sabar dan kemudian memberi maaf. Sebagaimana Allah berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Ada beberapa yang Allah siapkan untuk kita jika kita bersabar, yaitu disiapkan luasnya surga seluas langit dan bumi. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah. Ya, orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ini adalah bagian emosi. Ini adalah bagian yang diminta oleh Allah, kamu berbagi. Terutama dalam kondisi pandemi seperti ini, di mana semua orang serba susah. Maka yang pertama diminta oleh Allah, berbagi dalam keadaan lapang maupun sempit. Kita punya makanan, kita bagi dengan tetangga. Kita punya rezeki, uang, kita bagi dengan masjid-masjid atau pendidikan-pendidikan. Ya, kita diminta berbagi. Ini adalah dalam rangka menumbuhkan rasa empati, emosi yang harus terkendali. Yang berikutnya yang akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi adalah wad-dara wal kazimin al-ghaid, orang-orang yang senantiasa menahan amarah. Ya. La taghdab walakal jannah. Jika ada orang yang marah kepada kita, maka kita perbanyak istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah. Dan wal afina 'anin nas. Jika ada orang yang di antara kita yang bersalah, ada murid yang salah sama kita, ada guru yang bersalah sama kita, ada orang tua yang salah dengan kita, atau ada anak yang salah dengan kita, maka Allah meminta kalau kamu pengen dapatkan surga seluas langit dan bumi, maafkan mereka. Forgive and forget. Forgive itu maafkan, forget lupakan kesalahannya. Tidak boleh diungkit-ungkit. Kenapa? Karena orang sudah meminta maaf dengan kita. Dan ini adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa kita harus menjaga emosi kita. Bagaimana caranya menjaga emosi agar tetap stabil? Salah satunya adalah dengan berpuasa. Ayo Ustadz bertanya, adakah di antara kita yang rajin puasa Senin Kamis? Silakan angkat jempolnya kalau ada yang rajin berpuasa. Masya Allah. Ustadz tidak bisa melihat ya, karena Ustadz sendiri yang besar di sini. Mudah-mudahan anak-anakku semakin kalian rajin berpuasa Senin dan Kamis, maka kata Rasulullah bahwa puasa yang kita kerjakan itu adalah baik untuk menundukkan pandangan kita dan baik untuk menjaga kemaluan kita. Maka berpuasalah. Insya Allah Allah akan menyiapkan pahala khusus untuk kita. Dan yang keempat,
bagaimana cara mencontoh Rasulullah agar kemudian kita bisa selamat dalam pandemi ini adalah dengan menjaga kesehatan jasmani maupun rohani. Salah satu yang diajarkan di sekolah-sekolah kita adalah dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kenapa itu penting diajarkan oleh Rasulullah? Ini sudah sebenarnya perintah agama PHBS ini. Tetapi kita sebutnya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Padahal kata Rasulullah SAW, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Siapa yang tidak menjaga kebersihan, siapa yang tidak peduli dengan lingkungan, siapa yang tidak menjaga kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, maka mereka cenderung akan dihinggapi oleh penyakit. Maka Rasulullah itu orangnya bersih. Ya, Rasulullah itu orangnya harum. Rasulullah itu adalah orangnya suka menjaga kebersihan. Coba kita lihat sekarang. Kita perhatikan. Coba kopiah kita perbaiki. Apakah kopiah kita sudah rapi? Karena Rasulullah termasuk yang rapi. Kerudung kita perhatikan. Apakah yang sudah bagus dan sebagainya? Karena ini adalah perintah dari Rasulullah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi tolong nanti di rumah juga masa pandemi ini kita harus bersih-bersih diri. Jaga diri, potong kukunya, jangan sampai panjang-panjang seperti kuku setan. Terus kemudian dirawat, disikat giginya. Karena Rasulullah memerintahkan itu. Kemudian yang berikutnya menjaga pola makan. Ya, selain tadi menjaga pola makan, ya. Makan makanan yang halal, sehat, bergizi, halalan thayyiban. Halal dan baik, ya. Jangan sampai halal tetapi tidak baik. Atau baik tetapi tidak halal, ya, maka harus kita jaga, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara adab kita makan itu ikut contoh Rasulullah. Samillah, kalau kita mau makan, maka kita diminta untuk membaca nama Allah, minimal Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Wa qul biyaminik. Rasulullah meminta kepada kita kalau kita ingin makan, maka makanlah dengan tangan kanan kita. Wa kul mimma yalik. Dan Rasulullah meminta kepada kita kalau kita ingin makan, makan yang terdekat. Tidak boleh sampai menjangkau ke sana kemari. Ya, sambil jalan-jalan apalagi. Ya, seperti itu. Maka ini adalah bagian contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Rasulullah menjaga pola makan di masa pandemi yang seperti ini. Makan makanan yang sehat, halalan thayyiban. Halal lagi baik. Dan yang selain itu untuk menjaga fisik ini, maka kita harus rajin-rajin olahraga, ya. Harus rajin-rajin olahraga. Di antara ada beberapa olahraga yang disukai oleh Rasulullah. Ada yang tahu? Oke. Memanah kuda, berenang. Memanah, berenang, Masya Allah, luar biasa. Ini kita cari, ya. Kita cari. Kita niatkan olahraga kita ini adalah karena Allah dan karena Rasulullah, maka olahraga kita insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah. Dan yang kelima, bagaimana meneladani Rasulullah selain tadi sehat fisik dan jasmani, kita harus karena tentu Rasulullah itu adalah orang yang paling kuat. Rasulullah itu juga paling kuatnya manusia, salah satunya adalah Rasulullah. Kenapa? Rasulullah juga pernah lomba lari, Rasulullah juga pernah lomba gulat, ya. Jangan macam-macam dengan Rasulullah. Bukan berarti Rasulullah itu bahkan Rasulullah juga termasuk panglima perang tertinggi. Itu saking hebatnya Rasulullah. Dan luar biasanya Rasulullah adalah hal yang paling sempurna, baik secara fisik maupun secara psikis harus kita tonton contoh bagaimana Rasulullah SAW. Dan terakhir adalah kita harus di masa pandemi, anak-anakku, harus kuat secara finansial, harus kuat secara entrepreneur. Maka biasanya di beberapa sekolah itu diajarkan bagaimana cara menjadi seorang entrepreneur. Insya Allah di Patra Dharma juga SMP itu sudah diajarkan bagaimana cara memasak barangkali, ya, bagaimana cara berkebun, ya, terutama sekarang itu luar biasa, ya. Sekarang ini di masa pandemi itu taman-taman bunga atau tempat-tempat pembelian jual beli bunga-bunga atau yang lain-lain itu biasanya ramai.
Kenapa? Karena orang semua sedang stres sekarang. Maka salah satu menyalurkan hobinya adalah dengan berkebun. Ya, termasuk Ustadz. Ustadz itu di rumah ada kebun kecil-kecilan, meskipun tidak seperti kebun sayur. Tetapi minimal adalah yang bisa kita lihat untuk menyalurkan hobi. Di tengah kita mungkin sedang stres, kita bisa melihat. Termasuk ada kolam ikan. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu atau adik-adik jalan-jalan ke toko-toko ikan itu, toko jual ikan hias, itu luar biasa. Ustadz kemarin jalan-jalan ke dam itu luar biasa ngantrinya. Kenapa? Ini adalah bagian entrepreneur yang diajarkan di sekolah, diajarkan di masyarakat, dan harus setiap kita memilikinya. Termasuk jika kita pandai berjualan, silahkan berjualan. Agar kemudian kita bisa menyalurkan hobi. Tidak bisa jualan, buka toko, karena mahal untuk nyewanya. Bukalah misalnya dengan jual online. Maka insya Allah gratis, hemat, tanpa kita kemana-mana. Apalagi sekarang ada Bang Gojek, Bang Grab, yang siap antar jemput kemanapun kita mau, yang penting siap bayarannya. Nah, ini yang harus kita contohkan, karena sungguh Rasulullah adalah seorang pedagang yang ulung. Karena sungguh Rasulullah SAW adalah seorang saudagar yang kaya. Jadi dulunya memang Rasulullah miskin, tetapi di usia 40 tahun Rasulullah termasuk seorang yang freedom finansial, orang yang terbebas daripada cara sibuk mengurus harta. Kenapa? Karena di masa mudanya Rasulullah sudah memperkuat dirinya, menyiapkan berdagang, apapun sudah disiapkan, sehingga ketika usia 40, Rasulullah tidak lagi sibuk dengan mencari uang, tetapi Rasulullah memperbanyak bermunajat kepada Allah, bertahanus, dan kemudian memperbanyak berzikir kepada Allah di masa hidupnya, sehingga Rasulullah menjadi tauladan kita semuanya. Inilah Bapak Ibu, orang tua, para anak-anakku, dan pengurus yayasan yang bisa Ustadz sampaikan, bahwa jika kita pengen dilihat oleh Rasulullah, jika kita pengen bersanding bersama Rasulullah, maka kita harus banyak bersyukur. Bagaimana caranya? Dengan memperbanyak membaca selawat kepada Rasulullah dalam keadaan lapang maupun sempit. Maka selawat ini akan menjadi senjata kita, akan membantu kita bukan hanya di dunia, tetapi hingga di akhirat kelak. Maka perkuat secara spiritual, perkuat secara intelektual, perkuat secara emosional, perkuat secara fisik dan jasmani kita jaga, dan perkuat secara finansial. Maka insya Allah pandemi ini akan tidak ada artinya, karena kita sudah mempersiapkannya dengan sebaik-baik mungkin. Wabil khusus kita pasrahkan semuanya kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka insya Allah apapun Allah akan mudahkan untuk kita, mudahkan untuk pendidikan kita, mudahkan dalam kita belajar. Karena sesungguhnya apa yang kita pelajari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala semua yang memberikan kepada kita. Maka itulah anak-anakku, semua yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hampir 1 jam Ustadz berceramah, dan mudah-mudahan sedikit ilmu semakin meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwu minkum. Jika ada kebaikan semata-mata dari Allah, jika ada kesalahan semata-mata dari Ustadz pribadi. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ustadz, rupanya ini benar-benar materi yang betul-betul menarik ya, untuk kita semua. Dan ini ada siswa yang penasaran, Ustadz ingin bertanya. Jadi Ana buka sesi pertanyaan ya bagi Ananda atau mungkin orang tua siswa, Bapak Ibu guru yang ingin bertanya terkait dengan materi ini, atau mungkin terkait dengan hal yang lain yang ingin ditanyakan. Tafadhol, silahkan Ananda, bagi yang ingin bertanya, silahkan menyebutkan nama dan kelasnya. Ada yang ingin bertanya? Boleh ya Ustadz ya, nih kalau nanya Ustadz. Ya, silahkan. Mudah-mudahan pertanyaannya tidak terlalu berat ya. Nanti nggak bisa jawab, Ustaz. Pak, saya mau nanya, Pak. Sudah banyak guru-guru hebat di sini yang akan Pak, bisa saya mau nanya, Pak. Masya Allah. Ya, Ustaz, siapa ini? Bertanya, Ustaz. Dedi ya? Anugrah.
Ya, Pak. Masya Allah. Silakan, Kak Dedi. Pak, Sudah ganteng seperti Allah. Bagaimana cara menghadapi teman yang suka merajuk, dikit-dikit marah, terus menghindar, tapi kita nggak tahu salah kita apa, ngindar terus, harus saya lakukan. Oke, Masya Allah. Ini yang pertama. Ada yang tersinggung kayaknya nih? Ada yang senyum-senyum? Aduh, kayaknya saya nih. Ditanya sama teman kita, Dedi. Oke, itu yang pertama. Cukup atau langsung jawab ini? Ya. Ya, tafadhol, Ustaz. Langsung dijawab ya. Nah. Teman kita Dedi tadi bertanya, Ustadz, bagaimana caranya nih? Saya punya teman, Ustadz, tapi suka merajuk, suka mutung, suka ngambek. Bahkan bisa jadi dia tidak bisa menjadi teman kita lagi, dan kita biasanya dicuekin. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya ya. Ada yang mengalami seperti itu? Coba angkat tangan yang mengalami seperti itu. Wah, ternyata banyak yang mengalami seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah dan para orang tua yang berbahagia, kita harus pahami bahwa setiap kita ini berbeda-beda. Betul? Bahkan yang kembar siam sekalipun, yang dempet itu loh, yang dempet sekalipun, itu yang lahir dempet, itu pun memiliki karakter yang berbeda-beda. Setiap kita itu unik, setiap kita itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Itu yang pertama kita harus yakini. Jangan sampai kita juga menilai bahwa mereka ini seperti kita. Tidak boleh seperti itu. Wah, orang teman saya ini kalau saya diginiin biasanya senang karena saya biasanya begitu. Tidak boleh begitu. Karena sekali lagi, setiap kita berbeda karakter, berbeda sifat, berbeda pembawaan. Nah, untuk itu, karena kita ini berbeda-beda dan termasuk makhluk yang paling mulia di sisi Allah, pertama kita harus bersyukur. Kenapa? Itu lagi. Karena kita masih punya teman. Meskipun teman kita begitu. Coba bayangkan, kita hidup di hutan, kita hidup bersama harimau, kira-kira bagaimana coba? Dengan siapa kita akan berdiskusi? Kita harus tetap bersyukur. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Dengan punya teman begitu, berarti saya harus lebih bersabar. Ya, sabar menghadapi teman kita yang begitu itu. Ya, dan teman yang begitu harus segera introspeksi. Karena tidak semua teman kita ini mau memperhatikan kita. Maka perbanyaklah istighfar. Ya, yang tadi sekali lagi harus diyakini bahwa setiap kita adalah unik, setiap punya kelebihan, punya kekurangan. Kalau kita sadar itu, pasti kita akan sadar. Oh iya ya, bisa jadi teman kita memang begitu pasti marah. Nah, kita harus kembali ke diri kita. Jangan memang kamu salah sih, dasar dan sebagainya. Yang ke kebun binatang disebut-sebut semuanya. Tidak boleh. Harus introspeksi diri kita. Astagfirullah, bisa jadi ini mulut saya nih, nggak bisa diam nih. Astagfirullah, bisa jadi nih telinga saya nih, nggak baik mendengarkan. Astagfirullah, bisa jadi saya ini yang kurang paham tentang dia. Kalau semua dikembalikan ke kita, maka insya Allah semua tidak ada yang berkelahi. Tidak ada yang saling membenci. Kenapa? Karena semua kembalikan kepada diri kita. Kata Allah, tidak ada sesuatu yang menimpa buruk kepada diri kita, melainkan karena kita. Ya, bukan karena orang loh, bukan karena Pak Guru loh, tapi karena saya, Ustaz, saya sendiri yang salah. Itu pertama harus ditanamkan. Tidak ada yang terjadi pada diri kita, melainkan karena kita sendiri yang buruk. Tetapi kalau ada yang baik, maka kembalikan kepada Allah. Masya Allah, ini karena Allah ini. Bukan karena saya, sekali lagi. Bukan karena Ustadz Malik ini. Orang Patradarma jadi hebat semuanya. Ngajinya dan sebagainya. Bukan. Tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya, bersabar ya Kak. Siapa tadi? Bersabar. Dan terus bersabar. Karena Allah akan mencintai orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Setelah itu kita nasihati teman kita. Kalau kita tidak bisa, panggil guru BK. Guru BK, ini loh ada teman kita yang suka ngambek nih. Nggak bisa dibilangin lagi. Kasih tahu ke wakil kepala sekolah.
Wakil kepala sekolah nggak mempan, kasih tahu kepada kepala sekolah. Kepala sekolah nggak mempan, panggil orang tuanya. Ah, ini loh, yang suka ngambek, suka ngamuk-ngamuk nih, suka nggak mau berteman, tanyain kepada orang tuanya. Mau tetap di Patra Dharma atau tidak nih? Kalau nggak, cari sekolah lain tuh, no, yang bisa seenaknya kayak gitu ya. Di sekolah ada aturan, maka kembalikan semuanya kepada yang fungsinya, ya. Itu saja, Kak, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Pak. Bagaimana Ananda yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Gazi. Gazi, apakah ingin bertanya, Gazi? Siapa Kak Gazi? Silakan. Halo. Saya Pak. Oh iya, silakan, Nak. Tio. Masya Allah, Kak Tio. Ya, silakan, Kak Tio. Oke. PHBS itu apa ya, Pak? Ada yang bisa membantu? Perilaku hidup sehat dan bersih. Apa? PHBS. Hidup dan sehat. Pak, apa, Pak? Perilaku hidup bersih dan bersih dan sehat. Ya, itu diajarkan sama Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah sakit selain 2 hal. 2 kali Rasulullah sakit. Pertama, Rasulullah ketika diracun oleh seorang perempuan Yahudi. Ya, diracun. Untungnya kemudian Allah memberikan jawaban, bahkan Rasulullah langsung sembuh. Kemudian yang kedua, menjelang ajalnya. Kenapa? Karena Rasulullah sangat bersih. Rasulullah sangat menjaga kesehatan. Rasulullah sangat menjaga pola makan. Itu Rasulullah. Rasulullah itu berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar, dan berhenti sebelum kenyang. Kalau kita bagaimana? Udah kenyang? Oh, ada martabak nih. Martabak spesial nih. Oh, meskipun kenyang, hajar aja. Tapi Rasulullah tidak, ya. Rasulullah, maaf, kalau sudah kenyang, berhenti. Ya. Kalau lapar, ya makan. Ya, dan makan makanan yang sehat lagi baik. Itu ya, Kakak. Dan terutama menjaga kebersihan di rumah. Penting ini. Di masa pandemi ini jangan sampai pembantunya semuanya yang mengerjakan, ya. Halo, orang-orang kaya. Tolong, harus kita. Kenapa? Karena kita ini sedang belajar. Tidak boleh semuanya diserahkan kepada pembantu. Apa-apa nyiapin buku pembantu, yang nyiapin kasur pembantu, yang buka mata pelajaran pembantu, yang starter motor pembantu, yang starter mobil pembantu. Terus kita ngapain? Dikasih tangan, dikasih mata, dikasih hidung, dikasih otak, dan sebagainya. Kok semua orang yang mengerjakan? Kita bergerak supaya kita sehat. Ya, insya Allah begitu, Kakak Tio. PHBS harus kita jaga. Perilaku hidup bersih dan sehat. Terutama kalau pandemi sekarang ngapain? Cuci tangan. Terus apa lagi? 3M. Mencuci tangan. Terus memakai masker. Masker, apa lagi? Jarak. Menjaga jarak. Betul, Masya Allah. Ini adalah ajaran Rasulullah. Tapi sayang, untuk menjaga jarak, biasanya kalau Rasulullah tidak menjaga jarak. Tetapi kondisi sekarang, karena pandemi, maka kita diminta untuk menjaga jarak. Kayak gitu ya. Terima kasih, Kak Tio. Ya, Ananda, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu Nazim. Oh, Nazim. Tafadhol, Nazim. Off cu ada Najim. Silakan, Kak Nadim. Ya'juj Ma'juj itu apa sih, Pak? Makhluk atau manusia? Iya, itu banyak ya yang bercerita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa? Jadi ada yang mengatakan bahwa ini adalah dulunya malaikat yang kemudian yang kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat ini Ya'juj dan Ma'juj ya. Wallahu a'lam bisawab. Intinya kita harus berusaha untuk menghindari apa-apa yang dilakukan oleh perilaku-perilaku Ya'juj dan Ma'juj yang intinya akan merusak ya dalam kehidupan kita. Amal-amal apa saja yang kemudian bisa merusak itu harus senantiasa kita hindari, karena itu akan menjadi sebuah
contoh yang buruk, dan ketika kita memiliki contoh yang buruk, maka itu kita tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ya'juj dan Ma'juj. Ya, ada yang mengatakan ini Dajjal, mirip Dajjal gitu ya. Seperti itu. Ya. Dan biasanya nanti menjelang hari kiamat itu akan ada Ya'juj dan Ma'juj yang membuat, salah satunya adalah membuat kerusakan dan sebagainya. Ya. Menimbulkan perpecahan dan sebagainya, ya. Ya, ada dikatakan bahwa dari manusia yang membuat kerusakan dan sebagainya. Ya. Itu. Ananda, yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin masih saya Pak, dari hari ini. Oh iya, siapa Nak? Ryan Pak, mau nanya. Ryan Ustaz. Nah, silakan Nak. Ya'juj Ma'juj itu manusia kah Pak? Ya. Ustaz tidak terlalu banyak membaca tentang Ya'juj dan Ma'juj, tetapi Ya'juj dan Ma'juj ini adalah bahwa suatu saat nanti dikatakan oleh Rasulullah SAW memiliki muka yang lebar, mata yang sipit, dan warna putih rambut mereka. Intinya ini mirip dengan setan gitu ya, mirip dan seperti itu, yang membuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini nanti kemudian Ya'juj dan Ma'juj akan menghancurkan dinding besi pembatas yang dibangun oleh Zulkarnain. Dan intinya anak-anakku, ini adalah sifat-sifat yang seperti setan gitu ya, yang kemudian nanti ini akan membuat kerusakan-kerusakan, dan nanti biasanya ini akan keluar pada menjelang hari kiamat. Untuk itu anak-anakku, kita harus siap sekarang ya, mempersiapkan diri, membentengi, jangan sampai Ya'juj dan Ma'juj ini keluar ya, kemudian nanti bisa menjadikan kita nanti semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti dikatakan oleh Allah, apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila sudah dekat kedatangannya, maka tibalah, terbelaklah orang-orang kafir. Aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian. Maka sekali lagi kita tidak tentu kita harus berlepas diri ya, bahwa harus senantiasa menjaga diri agar jangan sampai kita mengikuti sifat-sifat Ya'juj dan Ma'juj ini. Ya. Nanti itu akan datang sebagai tanda-tanda hari kiamat ya, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Ya. Ya, untuk itu sekali lagi kita harus mempersiapkan diri dari sekarang agar misalnya Ya'juj dan Ma'juj ataupun apapun nanti yang Dajjal misalnya yang akan mengganggu kita, kita sudah mempersiapkan dengan baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustadz kurang begitu mendalami terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj. Nanti bisa ditanya sama guru-gurunya. Intinya Ya'juj dan Ma'juj ini akan membuat kerusakan dan akan menjadikan kita berpaling dari rahmat Allah, dan harus kita bentengi dari sekarang. Maka salah satunya banyak hal yang harus kita siapkan adalah tadi memperkuat iman, Islam, belajar agama, belajar Quran, sehingga kita bisa terjaga dari sifat-sifat yang nanti mengganggu kita, mengganggu akidah-akidah kita dari Ya'juj dan Ma'juj. Itu anak-anakku. Jazakallahu khair Ustadz. Baik anak-anak ibu yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berakhir pula kegiatan kajian kita hari ini, dan kami mohon kesediaan Ustadz Abdul Malik kembali untuk memimpin doa pada acara kajian Sirah Nabawiyah pada hari ini. Baik. Dan kami mohon disisipkan Ustadz doa agar kami dapat sukses di kehidupan dunia dan akhirat, kemudian kami memperoleh siswa, anak-anak yang soleh dan solehah sesuai dengan target yang insya Allah kami rencanakan. Baik.
anakku dan juga orang tua yang hadir, serta seluruh para guru dan kepala sekolah. Mari kita beristighfar karena bisa jadi banyak dosa yang menyebabkan kita ini jauh dari rahmat Allah. Banyak dosa yang menyebabkan kita ini terhalang doa-doa kita kepada Allah. Maka untuk itu mari kita memperbanyak bertobat kepada Allah dan memperbanyak astagfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ala haziniyah min kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. رب زدني علما وارزقنا فهما رب زدنا علما وارزقنا فهما رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من أهل الخير وأهل العلم وأهل التقى وأهل الاستقامة ومن أهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل ya karim. Baik anak-anak ibu dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian Sirah Nabawiyah pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik tadi selaku pengisi kajian pada hari ini dapat kita jadikan pedoman kita, dapat kita jadikan pegangan hidup kita seperti apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Kita tetap harus meyakini, harus meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan yang terpenting juga, kita juga harus tetap sabar di masa pandemi ini, karena itu juga bisa merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas. Mandi. Kegiatan kajian pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin Lem. Terima kasih sukses terus untuk Patra Dharma SMP Patra Dharma 2. Sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bapak Ibu semuanya Pak. Makasih Bu. Dan ngikutin kajian tadi. Mantap kali. Mandi. Berapa jam kita nge-zoom ini? 2. Apa kabaran enggak? Enggak, dari tadi loh. Sallallahu alaihi wasallam.
Masya Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah boleh live ke ini, Bu? Boleh, nah, boleh. Silakan, Nak. Silakan live ya. Aduh. Silakan. Tunggu tugas dari Pak Alam ya. Kalau nyimak insya Allah bisa jawab pertanyaannya. Kalau kalian nyimak dari awal sampai akhir insya Allah bisa jawab. Ayo 8A, semangat kerjakan tugasmu ya. Oh ya Allah. Semangat. Bu Fat. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fat, Bu Ida. Yuk mandi. Aku sudah. Aku udah mandi tadi. Aku belum mandi loh dari tadi loh. Ini. Enggak lah. Waduh, parah itu yang silang tuh. Siapa sih yang ngilang ya? Aku lihat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, ketemu lagi nanti jam 1 ya. Kita ketemu lagi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membawa kebaikan, barokah untuk kita semua ya Bapak Ibu Guru. Amin, amin. Sudah, saya pamit dulu, saya tutup. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh Pak Kam, makan apa tuh Pak? FF. Wah, kemiut. Mantap Pak. Wih, sarapan dulu. Puding, agar-agar. Minta dong Pak. Sarapan ya. Oh, mantap Bismillah Pak. Bismillah. Ada sarapan. Sudah ya Bapak Ibu ya. Pengen makan tapi kagak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Rizka sarapannya mana itu? Mukaku beten. Ya, Pak Kam yang punya konsumsi. Apa itu? Ayo istirahat dulu ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.